Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Cerita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah mimpi buruk. Ketika malam itu tiba, suasana di rumah menjadi semakin hening. Satu-satunya cahaya yang menyinari kamarku adalah cahaya temaram dari lampu tidurku. Aku mulai merasa kantuk merayap perlahan, tetapi tiba-tiba terdengar ketukan lembut di pintu depan. Segera saja aku melongok ke arah pintu dan melihat melalui celah gorden jendela. Hatiku berdebar saat melihat sosok adik perempuanku, Rani, berdiri di luar pintu. Aku segera membuka pintu dan berkata, "Rani, kenapa kamu pulang sendirian?" Ayah dan ibu pergi ke rumah kakek nenek. Namun, Rani tidak menjawab. Matanya kosong, hampa, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya. Suasana menjadi semakin aneh saat dia tetap diam dan hanya berdiri di sana. Aku merasa khawatir dan mencoba mengajaknya masuk. "Ayo, Rani, masuklah ke dalam. Kenapa kamu diam saja?" kataku dengan nada cemas. Tanpa kata-kata, Rani akhirnya masuk ke dalam rumah dan berjalan menuju kamarnya dengan langkah gontai. Aku mengikutinya dengan hati-hati, merasa semakin cemas dengan tingkah aneh adikku. Begitu dia masuk ke dalam kamar, pintu kamarnya dengan cepat terkunci rapat. "Apa yang sedang kamu lakukan, Rani?" tanyaku panik melalui pintu. Tidak ada jawaban dari dalam kamar. Aku mencoba membuka pintu, tetapi tidak bisa. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang mencegahnya. Aku memutuskan untuk kembali ke kamarku dan mencoba meredakan ketegangan. Beberapa menit berlalu, dan aku merasa semakin mengantuk. Aku memutuskan untuk tidur, tetapi sebelum mataku terpejam, ponselku bergetar dengan pesan WhatsApp masuk. Saat aku membaca pesannya, aku terkejut. Pesan itu berasal dari nomor ayahku, dan isinya sangat aneh. "Kami bertiga, ayah, ibu dan juga Rani akan menginap di rumah kakek selama 2-3 hari. Kamu baik-baik saja di rumah ya?" Aku merasa semakin bingung. Jika ayah, ibuku dan Rani di rumah kakek, maka siapa yang ada di sini bersamaku? Aku tidak tahan lagi dan mencoba membuka pintu kamar sosok Rani tadi, tetapi tetap tidak bisa. Ketika aku mulai memahami kengerian yang tengah terjadi, aku mendengar langkah-langkah perlahan dari dalam kamar Rani. Pintu kamarnya perlahan-lahan terbuka, dan apa yang aku lihat membuat bulu kudukku merinding. Di depan mataku, berdiri sosok yang sangat mirip dengan Rani, tetapi itu bukanlah adikku. Wajahnya pucat, mata kosong, dan tersenyum dengan senyuman yang mengerikan. "Kamu telah membuka pintuku, sekarang aku bebas," katanya dengan suara seram. Aku tersentak dari tidurku, menyadari bahwa itu hanya mimpi buruk. Keringat mengalir dari tubuhku, dan aku segera mencari ponselku untuk memastikan bahwa pesan dari ayahku adalah nyata. Saat aku membaca pesannya, aku merasa lega mengetahui bahwa ayah, ibu, dan Rani benar-benar sedang menginap di rumah kakek nenek. Berbeda dengan isi pesan dalam mimpiku tadi. Namun, ketakutan dalam mimpi itu masih membayangi pikiranku. Sosok yang mirip Rani dengan senyuman yang mengerikan tetap menghantui pikiranku, dan aku bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di malam itu jika aku benar-benar tinggal sendirian di rumah. Ketakutan dari mimpi itu masih merayap di dalam diriku ketika aku mencoba mengatasi gejolak perasaan. Aku merasa aneh bahwa mimpi tersebut begitu hidup dan mencekam, membuatku sulit untuk memisahkan antara kenyataan dan ilusi. Namun, dengan ponselku yang membenarkan bahwa ayah, ibu, dan Rani benar-benar di rumah kakek nenek, aku mencoba untuk meredakan ketegangan.
Aku memutuskan untuk melakukan beberapa langkah untuk memastikan bahwa rumahku benar-benar aman. Pertama, aku memeriksa semua pintu dan jendela, memastikan semuanya terkunci rapat. Aku juga menghidupkan lampu di seluruh rumah untuk membuat suasana terasa lebih terang dan aman. Setelah itu, aku berpikir untuk memeriksa kembali kamar Rani, hanya untuk memastikan bahwa dia benar-benar tidur nyenyak. Ketika aku mendekati pintu kamarnya, aku merasa keringat dingin mengalir di punggungku. Aku menarik pegangan pintu dengan hati-hati dan membukanya perlahan. Kamar Rani masih dalam keadaan gelap, dan aku takut untuk mengganggunya. Tapi ketika aku melihat ke tempat tidurnya, jantungku seperti berhenti berdetak, badanku merinding dan aku mendadak terdiam kaku. Aku melihat sosok Rani terlihat tidur dengan nyenyak. Dia terbaring di tempat tidurnya dengan selimut menutupi tubuhnya, dan napasnya yang teratur menunjukkan bahwa dia benar-benar dalam tidur yang nyaman. Aku berniat untuk kembali ke kamarku dan mencoba tidur lagi, melupakan semua kejadian itu dan berharap itu hanyalah mimpi buruk lagi. Tetapi saat kakiku baru saja menutup pintu kamar Rani, aku mendengar suara halus dan serak yang datang dari kamar Rani. Aku berhenti sejenak dan mencoba mendengarkan lebih baik. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berbicara dengan sangat pelan. Aku kembali mendekati pintu kamar Rani dengan hati-hati dan mencoba mendengarkan lebih dekat. Dan apa yang aku dengar membuat jantungku berhenti sejenak. Suara itu datang dari Rani, tetapi apa yang dia katakan sama sekali tidak masuk akal. "Kau seharusnya tidak membuka pintuku," ucap Rani dengan suara serak dan mengerikan. "Kini aku bebas, dan aku akan selalu bersamamu." Aku merasa ngeri dan bingung. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Entah dapat keberanian dari mana, dengan hati-hati, aku mendekati tempat tidur Rani dan mencoba membangunkannya. Mungkin dia orang asing yang masuk ke rumahku dengan maksud jahat. Tapi saat aku menyentuh pundaknya, Rani tiba-tiba membuka mata dengan sorotan mata yang kosong dan menakutkan. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyaku dengan gemetar. Sosok dalam gelap yang mirip Rani itu hanya tersenyum dengan senyuman yang sama dengan dalam mimpi burukku. "Aku di sini untuk selamanya," ucapnya dengan suara serak yang sama. Aku langsung lari keluar dari kamarnya dengan hati berdebar. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang terjadi, dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku bergegas keluar dari rumah dan berlari ke rumah tetangga terdekat, mencoba mencari perlindungan. Malam itu berakhir dengan aku bercerita kepada tetangga tentang apa yang terjadi di rumahku. Dari satu tetangga menyebar ke tetangga lainnya. Mereka pun berdatangan untuk ikut memeriksa rumahku dengan cermat. Memeriksa kamar Rani. Namun, tidak ada yang ditemukan, dan kamar Rani kosong. Kejadian horor di malam itu tetap menjadi misteri bagiku, dan aku tidak pernah bisa melepaskan perasaan bahwa sesuatu yang jahat telah mengunjungi rumah kami. Mungkin itu hanya mimpi buruk, atau mungkin ada sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan yang belum terungkap. Yang pasti, malam itu meninggalkan jejak ketakutan yang akan selalu membayangi pikiranku. Malam-malam berikutnya, ketegangan terus menghantuiku. Sampai akhirnya ayah, ibu dan Rani pulang cepat dari rencana sebelumnya. Pertama kali aku melihat Rani, meskipun dia tampak seperti biasanya, bayangan dari mimpi burukku selalu menghantui pikiranku. Aku berbicara kepada orang tuaku tentang mimpi itu, mencoba menjelaskan betapa nyatanya semuanya terasa. Mereka mencoba meredakan kekhawatiranku dengan mengatakan bahwa itu hanya mimpi dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, mereka setuju untuk tidak meninggalkanku sendirian di rumah lagi dalam beberapa malam ke depan. Ketika malam berikutnya tiba,
kami semua tidur bersama-sama di ruang keluarga. Meskipun demikian, aku masih merasa tegang dan sulit tidur. Tetapi malam itu, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Ketika kami semua berbaring di sofa, tiba-tiba lampu mati. Suasana tiba-tiba menjadi sangat gelap dan sunyi. Kami mencoba menyalakan senter, tetapi senter juga tidak berfungsi. Panik mulai merasuki kami, dan kami mencoba untuk tidak berteriak. Kemudian, aku mendengar suara langkah-langkah perlahan yang mendekat dari koridor menuju ruang keluarga. Suara itu sangat lemah dan seram, membuat kulitku berbulu. Aku memperhatikan bahwa Rani juga mendengarnya dan dia memelukku dengan erat. Tiba-tiba, sebuah cahaya samar muncul di tengah ruang keluarga. Itu cukup untuk melihat sosok yang berdiri di tengah-tengah kami. Itu adalah sosok yang mirip Rani. Tapi ada sesuatu yang sangat salah dengan dia. Matanya masih kosong, dan dia tersenyum dengan cara yang mengerikan. "Kalian seharusnya tidak membawaku kembali," ucapnya dengan suara seram. "Kalian telah mengganggu aku." Tamat. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.